kemurahan, yes God. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa
We praise your name, God. We praise your name, Jesus. Oh my God. Kau layak ya Oh Tuhan. Jesus, terima kasih Luar Tuhan. biasa ya Tuhan. Biarin keluar dari hatimu menyembah Dia. Dinaikkan ya All the Tuhan. glory to Him. All praises just for Him. The glory Yes, of God. God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Haleluya, mari kita berdoa dulu buat anak-anak kita. Jadi kembali anak-anak. Joey, let's pray for you all. Ya, anak-anak yang mau sekolah minggu, let's pray. Oh Father, kami mengucap syukur Tuhan anak kami. Kami berterima kasih untuk setiap anak. Kami percaya kami dalam tangan Tuhan. Satu persatu ya Tuhan, Kau urapi Tuhan. Guru-guru sekolah minggunya. Semuanya Tuhan yang dilayani oleh kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan, hidup mereka mengalami perubahan dari semasa kecil sampai dewasa di bawah tangan-Mu. Kami lepaskan mereka sukacita dalam hidup mereka. Terima kasih. Thank you God. Silakan masuk lagi masuk. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Ucapkan kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Lord, biarlah dalam hati kami hanya Engkau saja yang ditinggikan, hanya Engkau saja yang dibesarkan Tuhan, tiada yang lain ya Bapa. Kami bisa ada di sini karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebesaran-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap dari kami Tuhan, setiap kebutuhan, setiap struggle ya Bapa, setiap anak-anak-Mu di dalam tempat ini ya Bapa, boleh mengalami Tuhan suatu revival dalam hidup mereka. Hidup mereka gak sama lagi ya Tuhan. Mereka mengalami terus-menerus pembentukan dari Roh Allah. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, bagi hamba-Mu Tuhan di dalam firman-Mu, yang aku berbicara lewat hamba-Mu Tuhan dan keluar masuk dalam hati masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus. Semua umat katakan, amin. Amin. God bless you semua. Silakan duduk, saudaraku. Thank you. Kalau nyanyi lagu ini, saudara ingat apa saudara? Lagu terakhir tadi. Selalu ingat Natal ya. It's getting closer to Natal. Dan saya kira kita semua sudah dalam mood liburan, mulai dari Thanksgiving. Dan cuaca yang makin dingin, saya harap hati kita nggak menjadi dingin di dalam Tuhan. Amin. Saudara help saya khotbah. Saudara bisa katakan amin atau you support me, amen. So, seperti kata Pastor Kinase, kita nomor ini bisa lebih polite, tidak teriak-teriak, but help me so you understand. Saudara, saya akan membawa ini satu series dari Matthew chapter 24. Ya, ada yang membawakan translator? Anybody? Okay. Saya akan bicara lebih pelan sedikit saudara, supaya translator bisa mentranslate bahasa saya. Dan tolong ditranslate sampai saya selesai. Ya. Bisa-bisa nanti doa, ada komunian dan sebagainya. Oke, sebelumnya selamat datang sekali lagi dalam rumah Tuhan. Kita akan, tadi seperti saya katakan, saya akan preach satu seri dari Matius pasal 24 hari ini mengenai tanda-tanda akhir zaman. Dan ini seri-serinya nanti setelah itu mengenai mungkin hari Tuhan itu apa, tribulation, mungkin menyangkut rapture, ada yang percaya, ada yang enggak, macam-macam. Tapi saya pikir penting, saya percaya, kalau nggak saya tanya dulu saudara, how many of you percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang nggak lama lagi datang? Bisa katakan? Are you really sure bahwa Tuhan Yesus kan mau datang? Nggak, nobody knows. Orang bilang tahun 2000, tapi selalu tidak kesampaian 2005, mundur terus sampai 2010. Tapi kalau sesuai perhitungan, ada beberapa orang buat perhitungan katanya, gitu ya. Sekali lagi saya bukan ahli ngitung tahun-tahunnya, tetapi sekitar tahun 2010 ke atas inilah, ya, itu tahun-tahun menjelang
masuk the end of really yang terakhir end, mau masuk ke tribulation. I don't know. Ya, baru-baru ini ya mau ada perang dan sebagainya. We don't know apa yang bisa terjadi. Dan saya rasa malam ini kemudian kita akan melihat apa yang menjadi kenyataan di dalam profesi Tuhan. Mari kita buka dulu Matius pasal 16 ayat 1 sampai ke 4. Matius 16 ayat 1 sampai ke 4. Somebody is in trouble with translator? Oke, kita tunggu sebentar. Translator mungkin alat-alatnya belum siap. Matius 16 ayat 1 sampai dengan 4. Oke, sebentar ya saudara ya. Translatornya lagi diskusi dengan peralatannya. Kasihan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengarkan. Oke, bagi saudara yang sudah, kita baca saja ya. Semua punya Alkitab? I hope so, you all. Semua ada di iPhone, iPod, whatever you have. Oke, mari kita baca. Kemudian ayat yang pertama, datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka minta supaya ia memperlihatkan suatu tanda di surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah saudaraku, baru-baru ini di Indonesia kita dengar tentang Gunung Merapi yang meletus ya. Banyak orang terkena awan panas dan mati. Beberapa di antara mereka memang sudah tahu ada gunung meletus dan gak mau pindah dari rumahnya. Waktu dievakuasi mereka sayang dengan harta benda, mungkin dengan ternaknya. Jadi mereka mau tetap stay. Sekalipun mereka melihat apa? Tanda gunung mau meletus. Siapa di sini pernah mengalami gunung mau meletus, saudara pontang-panting lari? Mungkin gak ada ya. Tapi saya pernah cerita kan, waktu lihat mobil saya parkir di mana tuh Glodok, waktu kebakaran parkirannya, saya itu bisa lari kayak orang gila. Karena saya takut mobil saya kebakar di atas sana. Apalagi ini gunung meletus, saudara. Kalau dia meledak, saudara mau naik mobil kecepatan berapa aja kan kena dalam insect dalam berapa detik. Nah, kita tahu tanda-tanda itu dikatakan oleh Yesus. Engkau melihat tanda-tanda semuanya ini. Engkau tahu mau hujan. Yang ada pepatah, sedia payung sebelum hujan, ya kan? Karena kita tahu waktu mau hujan itu ada apa? Langit, ya, yang mendung, gelundung dan lain sebagainya, cuaca menjadi dingin. Kita tahu. Nah, Yesus katakan, engkau bisa tahu hal demikian, tetapi tanda-tanda zaman, kok kamu nggak tahu? Dia berbicara kepada siapa ini? Orang-orang Farisi dan Saduki. Orang-orang dikatakan orang-orang spiritual leaders. Ya, atau mungkin orang-orang yang membaca tentang Taurat, tahu firman Tuhan. Makanya Yesus menegur mereka. Karena sekalipun mereka leaders, mereka tidak tahu dikatakan tanda-tanda zaman. Yesus tidak berkata mengenai tanda-tanda yang bersifat lahiriah. Tapi dia berbicara mengenai tanda-tanda yang lebih dari sekedar lahiriah. Yaitu khususnya spesifik tentang apa? Dia nanti hadir kedua kalinya. Tanda-tanda itu sangat penting sekali. Nah, ada dua macam orang Kristen memang. Yang satu mencari tanda untuk sebagai proof bahwa Tuhan itu benar. I hope tidak ada orang yang demikian di gereja-gereja kita sekarang. Orang yang mencari tanda. Kalau ada kesembuhan, ada setan diusir, lah ini baru gereja yang cocok untuk didatangi. Tapi ada juga
Orang Kristen yang kedua yang kita akan bicarakan yaitu orang yang harus tahu tanda-tanda memang akan akhir zaman ini. Yang saya katakan kita bukan orang yang mengikuti tanda. Kita mengatakan signs and wonders. Siapa yang ikut? Kita apa signs and wonders? Tanda-tanda itu mengikuti orang yang percaya. Karena itu kita tidak akan mengikuti tanda-tanda dimanapun ada. Dulu kan ada yang holy laughter, ada yang dapat emas dan sebagainya. Oh, saudara kalau ikut begitu, iman saudara akan up and down. Karena datang ke sana mungkin saudara dapat sesuatu. Pulang lagi kembali ke gereja, nggak ada apa-apa lagi. Ya. Nah kalau kita cuma mengejar sensasi, dan itu yang banyak setan akan lakukan di akhir zaman ini. Banyak orang Kristen akan kepleset termasuk di dalam kemurtadan. Mereka get lost karena mereka melihat selalu tanda. Nah, kita adalah orang yang melihat tanda tadi, tetapi bukan mengikuti tanda itu. Ya, tanda-tanda ini saya pernah di freeway. Suatu saat, saya cuma miss satu tanda untuk exit. Habis itu muter-muter kemana-mana. Saudara pernah begitu? Ya, semuanya mungkin pernah ya. Cuma aja satu tanda yang miss. Apalagi lagi di kota besar. Waktu itu saya lagi di San Francisco lagi. Yang udah lama kan ke sana, nggak tahu jalan. Cuma satu aja. Habis itu muter-muter kemana. Nah, the same thing dengan tanda-tanda yang Tuhan katakan di sini. Kita nggak boleh sampai miss lihat tanda tersebut. Semua tanda diberikan oleh Tuhan sengaja untuk membawa kita kepada rencana Dia. Ya. Kalau kita naik mobil, lampu Anda menyala merah, itu tanda sesuatu yang nggak benar. Tapi ada orang yang cuek aja. Karena pelit mungkin nggak mau ke bengkel, jalan aja. Nanti suatu saat akan makan dari apa dia tabur. Ya kan? Karena tanda-tanda itu akan memberitahu kita, akan memberikan direction kemana kita mesti pergi. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang ini, kamu ini nggak tahu membedakan tanda zaman. Malam hari ini, sebelum saudara mendengar saya khotbah yang lain dari Matius chapter 24 ini, mari kita amati tanda-tanda apa yang Tuhan sedang lakukan di akhir zaman ini. Yesus katakan kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Yunus. Nah, kita baca di Alkitab tanda Yunus, Yesus berkata bahwa dia ada di perut ikan dan kemudian dia dikeluarkan dari ikan. Itu berbicara mengenai apa? Suatu tanda mengenai kehidupan dia sendiri. Tidak ada tanda lain selain kehadiran Yesus di dunia. Dia mati, dia dikubur, dan kemudian dia bangkit. Terus, message dari Yunus, kita tahu message tentang apa? Repentance, tentang pertobatan. Nah, malam hari ini kita akan melihat tanda-tanda zaman di Matius pasal 24. Mari kita buka. Jadi di akhir zaman ini akan ada orang yang mencari tanda-tanda yang sebetulnya hanya bersifat sensasi. Oh, ada kesembuhan, oh ada mujizat. Itu yang selalu akan diuber orang, dicari. Yang aneh-aneh. Ya, ada yang suka tentang penglihatan, ada yang suka tentang prophecy. Semuanya baik, saudaraku. Saya bukan katakan itu salah. Tetapi dalam kita menjadi wise, kita tahu tanda-tanda akhir zaman itu apa. Ini lebih penting ketimbang kita mengikuti tanda yang bersifat sensasi tadi. Matius 24 ayat 1 dan 2. Dikatakan, kalau saudara membaca bersama saya, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Cuma dahulu bait-bait Allah ini yang ditunjuk oleh murid-muridnya.
dibangun dengan indah, dengan megah, dengan bahan-bahan yang luar biasa. Kelihatannya seperti kalau saudara pernah di Jakarta namanya apa itu yang di dekatnya Pasar Baru Katedral itu. Pokoknya indah sekali. Hanya yang kedua, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai tentang rumah Tuhan. Ya, waktu itu berbicara mengenai bait Allah bangunannya. Dia katakan, loh, semua yang kelihatan indah ini suatu saat akan dihancurkan. Dan kita tahu waktu Roma masuk Yerusalem pada zamannya Kaisar Titus, dihancurkan semua, kan? Dibakar dan diruntuhkan. Tuhan tahu bahwa semua bangunan itu hanya melambangkan kesombongan, melambangkan suatu yang bersifat megah secara manusia, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa banyak orang Kristen juga kelihatan luarnya bisa kelihatan religius, tapi di dalamnya sebetulnya kosong. Bait Allah dulu seringnya dipakai buat apa? Memang buat bergereja atau seperti kita menyembah Tuhan. Tetapi di situ juga ada orang berjualan, social club, ketemu teman untuk bisnis. You know? Jadi Tuhan tahu bahwa semua yang dilihatkan ini hanya untuk kepentingan manusia. Nah, Tuhan katakan di akhir zaman, nggak ada lagi orang-orang yang menyembah Tuhan, hatinya bisa sombong, bisa seperti bangunan-bangunan tadi. Semuanya akan diruntuhkan. Kalau Tuhan datang, dikatakan semua akan menyembah Dia, semua lutut bertelut dan lidah mengaku. Seperti kata firman Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang bersifat megah secara manusia. Ya, semua akan dihancurkan. Hanya yang ketiga, ketika Yesus hidup di atas batu Zaitun, Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Sekarang kita semua sedang menunggu tanda yang sama. Betul, saudara? Amin? Saudara menunggu tanda-tanda itu? Tanda selalu ada. Tanda lalu lintas depan sana di luar jalanan selalu akan ada. Tinggal kita tahu nggak tanda itu. Saudara kalau lewat sekolah di Texas, saya nggak tahu seluruh Texas atau enggak, tapi dekat sekolah anak saya, di situ dikatakan nggak boleh pakai cellphone, akan kena denda minimal $200. Coba saudara miss itu tanda, saudara dapat telepon, nah saudara angkat, ada polisi, nah saudara baru tahu buktinya. If you miss satu tanda, $200 saudara harus bayar. Jadi tanda ini nggak boleh kita sampai miss, sampai kita terluput dari mata kita. Jawab Yesus ayat yang keempat kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita mesti lihat tanda-tanda itu, jangan sampai ada orang yang bisa menyesatkan. Hanya klik sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini berbicara mengenai akan ada guru-guru Mesias palsu, ya, yang akan membuat kita keluar dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah sekarang sudah banyak Mesias. Ya. Yang lucunya di other day saya membuka ini satu situs dari orang yang mengaku dirinya Mesias. Di situ dia memberikan introduction. Saya mau lihat introduction-nya apa sih ini Yesus. Kan dia ngaku dia Yesus. Jadi Yesus memberikan introduction untuk gerejanya itu apa? Rupanya ngomongnya sama kayak siapa-siapa lain, kayak Anda dan saya ngomong biasa. Bahkan di situ komplain ya. Karena beberapa bank menolak dia bilang saya mau deposit uang. Mereka menolak saya. Saya bilang, loh kok Yesus ditolak gara-gara bank ini lucu banget. Gimana saya mau bayar untuk biaya-biaya? Kalau nggak salah, ya kita mengatakan Yesus kalau butuh biaya tinggal suruh anak buahnya mancing dapat duit ya. Yesus satu ini kok susah amat gitu. Ya kan? Banyak guru Mesias yang palsu. Artinya apa? Kuncinya di situ dikatakan waspada.
lihat dengan benar tanda-tanda zaman ini. Ya. See the sign. Saya tahu saudara sudah dengar firman ini mungkin sudah yang ke-10 kali. Sebelumnya mungkin sudah dengar ke 100 kali, I don't care. Heard about this story many times. Tapi setiap kali kita datang ke gereja, But when we kita tuh selalu dikasih tahu tentang tanda-tanda. Betul, Ustaz? Jangan ini, apa tanda? Ada orang yang dengar tandanya, ada orang yang miss, sembrono aja. see the sign and believe. Kita bisa bayar mahal kalau kita miss tandanya itu. Matius 24 ayat 6. Matthew chapter. Kamu akan mendengar, ini tanda yang kedua. Deru perang atau kabar-kabar You tentang are perang. going to hear the Sekarang terjadi, betul? rumor Deru perang, kabar perang ada. that you are Dari dulu udah lama. Dan semakin mendekati akhir ini, semakin banyak perang. is not yet. Civil war juga banyak. If you hear about Di benua-benua semua. war, and it's Ya, Amerika, Eropa, Afrika, Asia. Africa. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Saya suka gaya Yesus mengatakan ini. Dikatakan kamu dengar banyak kabar yang baik, tapi dikatakan jangan kamu gelisah. So Jadi seolah dia kayak memberitahu, seperti dokter kasih tahu kita. because this Misalnya kata, misalnya dokter ngomong gini sama kita. Well, sebenarnya saudara ini sudah terjangkit penyakit ini, doctor said tapi nggak usah takut, ada obatnya. you have to Ada saudara, Tuhan Yesus itu begitu ngomong. Kamu akan dengar perang, tapi kamu jangan gelisah. Nah, saudara pegang itu. Ya, akan banyak perang, tapi jangan apa? Jangan gelisah. Many wars have Karena Tuhan akan memproteksi kehidupan kita. don't be around Kemudian dikatakan semuanya itu harus terjadi. because this thing must take place. Perhatikan, harus. Jadi nggak bisa akan ditunda. Tidak ada yang bisa menyetop, semuanya akan terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. But the Bible says Wow, berarti perang sekarang terjadi ini baru apa saudara? Permulaan, baru tandanya. Kita harus ngerti apa yang mau terjadi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kegiatan-kegiatan kita tahu sekarang. Terutama tahun 2010 ini banyak sekali. Ya. Hampir berapa kali dalam setiap bulan ada saja. Entah di Indonesia, entah di Cina, entah di negara mana. Banjir satu, banjir dua, tsunami satu, tsunami dua. Selalu ada kejadian yang selalu kita tidak bisa bayangkan. Ya, dan itu baru permulaan. Jadi akan ada kekacauan, akan ada kelaparan, ada gempa bumi, gempa bumi di mana-mana katanya. Siapa yang bilang? Saya lupa. Mungkin sama dari Indonesia bilang di Indonesia sekarang 12 gunung berapi mulai aktif lagi. Siapa yang bilang? Saya lupa. 12 gunung berapi. Gunung Bromo, saudara tahu kan? Ada yang pernah ke Gunung Bromo, naik ke puncaknya sana, yang matahari turun itu ya. Sekarang itu sedang berasap terus ya. Saya nggak tahu apakah meledak atau enggak ya. Nggak tahu, tinggal nunggu waktunya. Tapi kekacauan, kelaparan, gempa bumi akan terjadi. Hanya kelaparan kita terus. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Wow. Jadi dengan kejadian yang semakin lama semakin meningkat, dikatakan itu baru permulaan menjelang zaman baru di mukanya. Tapi kita ini sudah di end, sudah mendekati di end. Dan ada yang percaya begini, kita ini ada di dalam end time. Ya, pas saudara lihat dalam gambar itu, chartnya mengenai tahun 1000, 2000. Nah, kita mengatakan satu hari sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun buat kita ya. Jadi kita ini ada di tahun yang ke-6 di end time. Tapi kita nggak tahu endnya yang mana, betul nggak? Karena dari dulu nggak habis-habis seolah-olah kan. Kalau menurut perhitungan orang Israel, menurut perhitungan mereka yang benar, di end time itu menjelang sesudah tahun 2010 ini endnya. Tapi tinggal beberapa tahun saja. Nah, saya nggak bikin lagu-lagu tapi we just have to watch. Kita harus tahu tanda-tandanya ini yang semakin dekat ini. Yang ketiga, dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku. Akan ada tribulation, penderitaan. Ya.
penderitaan ini semakin lama semakin meningkat menjelang Tuhan datang. We will be hated by all nations. Kenapa saudara? Karena yang membuat kekacauan ini siapa? The devil. Dia tahu waktunya semakin pendek buat dia. Because Dia tahu bahwa suatu saat dia akan dimasukkan di dalam penjara dan dia akan dihukum selama-lamanya. Jadi dia tahu menjelang kedatangan Tuhan, dia akan berusaha setengah mati untuk menghancurkan dunia ikut dia. Karena itu makanya perang dan semua famine itu terjadi semakin meningkat. Karena kegiatan dari roh jahat, roh iblis yang berusaha menarik semua ini ikut di dalam gerbongnya dia. Ya, jadi gak heran kalau akhir zaman ini, setelah kamu lihat tandanya. Terus yang keempat, ayat yang ke-10 pasal 24 dari Matius. Dan banyak orang akan murtad. Murtad. Arti kata murtad dalam bahasanya artinya orang yang tidak lagi mengikuti suatu law, tidak mengakui suatu hukum. Artinya di hari zaman ini akan banyak orang yang tidak mengakui either hukum negara atau hukumnya Tuhan. Orang akan murtad sedemikian rupa. Dan kita lihat sekarang degradasi dari moralitas manusia zaman sekarang. Mereka mau seenaknya, mereka nggak mau mengakui aturan-aturan yang ada. Dikatakan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat yang 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kata yang sama tadi anomia, yang berarti iniquity, artinya transgression, pelanggaran terhadap hukum, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, dari semua tanda-tanda yang dahsyat yang saya paling takutkan adalah ini. Bukan tribulation. Ya, kalau itu kita kena persekusi, mati ya mati sudah. Tapi yang paling ngeri kalau melihat kasih orang sudah menjadi dingin. Saya baru-baru ini melihat di YouTube mengenai cerita The Miracle in Andes, keajaiban dari itu survivor pesawat yang jatuh di Gunung Andes. Kita pernah tahu tahun 72, ya, itu kan pemain rugby masalahnya dari Chile atau dari mana. Mereka jatuh di Gunung Andes. Dan kalau nggak salah kemarin ini ada di dalam programnya KRA di TV. Saya lihat itu benar-benar kondisinya di puncak. Setelah puncak Andes itu termasuk pegunungan-pegunungan yang tertinggi di dunia. Dan dia mengalami es dalam setahun itu banyak kali. Ya. Jadi nggak ada apa-apa waktu mereka jatuh di puncak gunung, terbelah dua, dan mereka mati di satu, kadang-kadang mati karena mereka harus melakukan pencarian ekspedisi dan mereka mati karena mereka lempar satu bulan nggak ada obatnya, berdarah terus, mungkin karena luka-luka akhirnya mati pelan-pelan. Dari 45 kru, akhirnya kalau nggak salah 19 yang selamat. Dan ini kejadian ini kan terkenal karena apa? Karena waktu mereka selamat, mereka menceritakan waktu di sana mereka itu saking laparnya, saudaraku. Mereka makan bangku dari pesawat dibongkarin, kulit-kulitnya pun dicoba dimakan karena saking laparnya. Mereka bongkarin semua tuh setiap hari di dalam ruangan kapal mereka untuk cari makanan. Kalau ada kram-kram pun karena mereka sudah desperado sekali. Sampai satu poin, nothing else bisa dimakan. Tinggal mati atau satu lagi optionnya, yaitu apa? Makan orang lain yang mati tentunya. Ya, namanya manusia, saya kebayang waktu nonton film itu. Kalau saya ada di situ, ya tinggal saya bilang, saya nggak mau saya mati atau saya harus ikut dengan mereka. Nah, saudara, saya waktu itu saya bayangkan, seperti Adi katakan, kalau kasih menjadi dingin dan mereka saling egois, nggak mau saling memberi, nggak mau saling share makanan. Saya bisa bayangkan kondisinya kayak apa. Dan saya katakan, kadang-kadang situasi kita boleh dingin kayak Andes, tapi kalau di dalam ada hangatnya love, ada kasih, semuanya terasa lebih ringan dipikul. Ya, saudara. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, di rumah kita yang hangat, seperti dalam ruang ini mungkin hangat,
tapi dalamnya kadang-kadang dingin. Kita nggak bisa merasakan orang lain kesusahan. Itu yang menakutkan saya. Coba bayangkan saudara, kalau orang sudah mulai dingin hatinya, egois, udah nggak mau tahu tentang orang lain. Engkau menderita pun nggak ada yang mau tahu. Bayangkan saudara. Ya, Mother Teresa pernah katakan, penderitaan yang paling gak enak di dunia itu bukan menderita karena penyakit, dia katakan, tetapi apa? Karena rejection orang. Itu yang paling menakutkan. Kalau saudara cuma sakit penyakit bisa sembuh atau mati, tapi tetap dikubur dengan normal. Tapi kalau Anda di reject, saudara bisa mati di mana saja, nggak ada yang peduli. Dan saya waktu nonton film The Miracle in Hands itu, saya katakan, kalau saya di situ mungkin entah iman kita semua bisa muntah. Kita menjadi ikan bawah istilahnya. But again, because mereka love each other, mereka tetap saling menghangatkan each other. Mereka mesti berpelukan setiap hari dalam ruang yang cabin yang terbuka. Setiap hari ada es, ada storm yang selalu menghantam mereka. Nggak ada kata egois, nggak ada. Mereka harus berpelukan, perangkulan setiap hari, membuat suatu kehangatan bersama. Inilah ancaman saudara. Sudah mulai dingin. Saudara bisa baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga mengenai manusia akhir zaman. Dikatakan manusia akhir zaman, saya baca beberapa di sini, akan menjadi masa yang sukar, dikatakan. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Dan ini yang terjadi sekarang. Orang nggak peduli dengan orang lain. Ini sendiri yang nomor satu. Ya, uang nomor satu yang dikejar terus. Mereka membual dan menyombongkan diri, memfitnah, berontak, nggak bisa berterima kasih. Di bawahnya dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mungkin mereka ke gereja, ke rumah-rumah ibadah, ya, kelihatannya seperti orang yang demikian. Namun kita lihat di dalam kehidupannya, nggak percaya sama sekali akan Tuhan. Dan dikatakan di Amerika ini, menurut poll yang saya lupa siapa yang pernah ngambil, di gereja-gereja sekarang, kalau ditanya orang betul-betul siapa yang percaya Yesus itu ada, kemungkinan ada 30% di gereja itu mengatakan, saya ragu-ragu. Anda percaya kan? Either mereka nggak percaya atau mereka katakan Tuhan itu nggak ada. Itu orang di gereja semua loh, seperti kita ini semua. Ini manusia akhir zaman, mereka menjalankan ibadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Yang lebih celaka lagi di ayat yang ke-7 di dalam 2 Timotius pasal 3, katakan walaupun selalu ingin diajar, ayat yang ke-7 ya, tetapi nggak pernah belajar mengenal kebenaran. Belajar firman Tuhan, tapi nggak pernah bisa mengenal kebenaran, nggak bisa benar hidupnya. Nah ini yang kita ngeri di akhir zaman ini, saudara. Kita ada tanda-tanda di Amerika, orang mulai mengeluarkan Tuhan dari sekolah, mengeluarkan Tuhan dari institusi, dari hukum, dari mana-mana. Dan itu bukan di Amerika saja, saya percaya. Di Indonesia pun sudah mulai lebih sekuler. Oke, kita teruskan Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan, katakan. Artinya bertahan artinya apa? Setia, tetap stick dengan hal yang sama yang Tuhan berikan. Terus sampai kesudahannya akan selamat. Kalau saya tanya, orang yang bertahan itu artinya orang yang serius ikut Tuhan atau orang yang seenaknya ikut Tuhan? Yang pertama, orang yang serius. Namanya bertahan, saudara mesti ikut semua aturannya. Bertahan artinya tetap, walaupun ada apa-apa, saudara tetap di situ. Bertahan sampai akhirnya. Baru orang itu akan selamat. Berarti kalau orang yang main-main ikut Tuhan, seenaknya ikut Tuhan, dia bisa-bisa tidak selamat. Ya, bertahan. Jadi kita percaya bahwa kita nggak bisa santai-santai ikut Tuhan. Kita nggak bisa semaunya ikut Tuhan. Ada nggak sih? Kita nggak bisa katakan kalau aku mau ikut Tuhan. Kalau ada waktu aku ikut Tuhan. Kalau aku sempat ikut Tuhan. Nggak ada.
Siapa yang bertahan artinya harus tetap ada di sini. I don't have something Ayat to 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi tanda yang kelima, Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Menurut World Evangelism, ada sekitar 16.500 something grup atau kelompok manusia di dunia ini ya, yang belum dijamah atau sedikit dijamah, tinggal sekitar 6.000 something lah, 6.500 atau 6.900 kelompok lagi. Jadi mungkin suku, mungkin apa yang baru sedikit. Tapi saya nggak tahu 6.000 itu berapa lama cepatnya. Bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun dari sekarang, kita nggak tahu. Tapi sekarang sudah dengan adanya satelit. Nah, dengan adanya satelit, orang beritakan firman Tuhan nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu nunggu Billy Graham datang, schedule dulu dia datang baru rame dari revival. Zaman sekarang Billy Graham khotbah di rumahnya, seluruh dunia bisa nonton. Nah, kita lihat kan kecepatannya. Berarti dalam per second berapa ribu orang akan lebih cepat masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ini akan digenapi dengan segera. Ya. Joshua Project juga mengatakan sekitar 40% sekitar manusia yang belum selamat, belum dijamah oleh Injil. Itu kita katakan 41% belum dijamah, tapi yang 60% mungkin ada yang sudah copot dari imannya juga mungkin ada. Kita nggak tahu. Ada yang selamat, ada yang murtad, ada yang selamat, ada yang murtad, terus saja. Kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi kita tahu kesudahan semakin dekat, semakin dekat. Nah mungkin tanda-tanda lain kalau kita baca di artikel-artikel di internet mungkin mengenai pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Itu menjadi lambang terakhir kan, bahwa Tuhan akan merestorasi Bait Allah, ya kan? Adanya sapi merah, red heifer misalnya. Sekarang Israel sudah bisa menghasilkan sapi merah ini yang dipersiapkan untuk peresmian dari Bait Allah yang akan dibangun. Ya. Kontroversinya karena Bait Allah itu akan dibangun di atas bangunan masjid yang sekarang sudah ada. Nah kita tahu saudara, kalau masjidnya diminggirin, wah itu Arab-Arab ngamuk semuanya. Kalau Arabnya ngamuk, termasuk orang di Indonesia yang pro Arab akan ngamuk semuanya. Saudara tahu gimana nanti? Ya kan? Tapi orang Israel nggak pernah mau mundur, dia nggak mau katakan enggak. Dia katakan itu lokasi yang kami punya, harus dibangun katanya. Jadi dua-duanya saling keras. Dan Israel sedang merencanakan semua pembangunannya itu. Itu akan menyingkirkan itu masjid Al-Aqsa atau apa namanya itu ya, akan dimikirkan karena dia ada di dalam blueprint dari pembangunan Bait Allah. Dan segala ini akan seru nanti. Yang penting sekarang kita mesti waspada, siap lah saudara. Siap, kita nggak tahu kapan akan terjadi. Daniel 12 ayat 4 dikatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Jadi zaman dulu memang di-seal, tapi sekarang zaman-zaman lebih modern dengan peralatan modern, orang mau menyelidiki tanggalan-tanggalan segala macam di dalam Alkitab. Dan dikatakan dan pengetahuan akan bertambah. Sekarang pengetahuan sangat hebat sekali. Mulai dari telepon, cara pakai iPhone, teknologinya terlalu hebat sekali. Betul nggak saudara? Bahkan ada yang mengatakan ahli-ahli yang masih hidup zaman sekarang itu merupakan jumlah ahli yang terbanyak sepanjang masa. Artinya kalau belum ada yang mati, ahli komputer, ahli apa, macam-macam lah, bom atom kayak ahli apapun. Sekarang ini semua masih hidup dan banyak sekali ahlinya. Jadi mereka bisa create anything they want. Seolah-olah begitu kata-kata. Mereka bisa create apapun yang belum pernah dibayangkan di dalam pikiran kita. Dikatakan pengetahuan ini merupakan tanda dari akhir zaman. Sekarang di Amerika saja. Ini salah Alkitab, kita baca di dalam Roma pasal 1, ya kan? Dikatakan bahwa manusia ini akan bertambah sesat, mereka menukarkan hubungan normal, ya kan, antara laki-laki dan wanita. Sekarang kita tahu di Amerika apa yang paling
sedang hangatnya dan selain influenza meluas tentang homoseksual. Ini di Alkitab ada, semua ditulis. Zaman Sodom dan Gomora itu akan kembali lagi di zaman sekarang. Ya. Jadi semua ini merupakan tanda-tanda. Mari kita pelajari Alkitab kita sekarang. Saya nggak banyak waktu terangin, tapi next week saya akan lanjutkan lagi. Kita harus tahu Tuhan memang sudah mau datang dan dekat, lebih dekat lagi setiap hari. Kita mesti siap menghadapi segala macam yang tadi kita dengar. Ingat keluarga Nuh waktu dia menyiapkan bahtera. Berapa lama dia menyiapkan bahtera? Menurut perkiraan ahli-ahli sekitar hampir 100 tahun katakanlah. Ya? Bertahun-tahun dia menyiapkan. Nah, saudara tahu sebelum adanya air bah yang datang itu, yang mungkin bisa representasikan dengan kondisi air zaman yang akan merupakan apa ya, semacam penderitaan atau hal yang dahsyat yang akan numpuk ke atas dunia ini. Dia menyiapkan terus dengan setia. Bila demi bila, bayangin kapal segede gitu, dia mungkin nyiapin dengan cuma keluarganya cuma sedikit kan, cuma 3 anak perempuan, 3 anak laki dengan 3 mantunya. Mungkin anak-anak juga mau membantu, dia mesti nyiapin pelan-pelan kapal itu. I don't know kalau Nuh itu seorang pelaut atau enggak, saya nggak pernah baca di Alkitab. Kalau dia bukan pelaut, saudara bisa bayangkan, saudara mesti membangun perahu tanpa saudara pernah tahu perahu. Lebih suka nggak? Dibanding kalau Nuh itu seorang pelaut. Dia nyiapkan sekian puluh tahun dalam hidupnya, selama itu mungkin dia diejek. Orang-orang mungkin nggak mandang dia, dianggap dia gila, dianggap dia terlalu ekstrim. Wah ini orang terlalu deh, orang nggak ada apa-apa. Ini pagi cerah, siang panas, nggak normal-normal aja. Pada waktu terjadinya flood, yang kaget bukan si Nuh, yang kaget siapa? Tetangga-tetangga yang kaget semua. Dia benar, tapi istilah itu. So kita belajar dari apa kita katakan. Jangan sampai kita terlambat melakukannya. Ya. Saya percaya memang kita saved by grace. Tapi saya juga percaya harus ada antisipasi dari kehidupan kita untuk membuat grace of God, anugerah Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita nggak bisa seenaknya saja dengan grace itu, nggak boleh. Ya. Kalau enggak kita nggak mengatakan waspada, ya kan? Dia sampai mengatakan waspada, hati-hati. Kenapa? Because saudara dan saya memang sudah dipanggil untuk selamat, tetapi perhatikan hidupmu supaya kau tetap bertahan. That's the key, bertahan. Kadang-kadang mau mulai sesuatu gampang, tapi maintain itu susah. Ya, saya lihat teman-teman saya yang waktu pertama bertobat. Wow, dia begitu panas di dalam Roh Kudus, berapi-api. Sekian tahun turun itu, grafik spiritualnya turun. Ada yang turun malah 0 sampai 0 minus, artinya sudah bertak lagi. Banyak, gampang mulai sesuatu tapi untuk bertahan gak gampang, karena itu harus waspada. Ya, lihat tanda-tanda. Gimana hubungan kita dengan Tuhan every day? It's very important. Kita mesti cari betul kehidupan kita. Orang katakan mereka mencoba untuk membuat gospel lebih ringan, jadi supaya enggak berkesan semacam hukuman. Kita harus kok melihat kehidupan kita step demi step. Tapi I think is yes. Kalau Anda di jalanan sana melihat Anda misalnya speed limit 35 dekat sekolahan, saudara juga nggak bisa seenaknya dong, harus tetap harus 35. Lebih dari itu polisi akan tangkap saudara. Betul kan? Kalau ada tanda misalnya itu akan belok ke kanan, harus hati-hati, saudara nggak hati-hati. Atau saudara mau belok kiri malah, bukan ke kanan. Bisa-bisa saudara nyasar ke tempat yang lain. Jadi tanda-tanda itu penting. Tuhan kasih lihat everyday dengan tanda-tanda ini. Marilah kita waspadai semuanya ini. Dan kita harus semakin tekun dengan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melakukannya dengan serius lagi. Ya. Kalau kita dengar belakangan ini banyak profesi, banyak penglihatan tentang akhir zaman. Nah, mungkin ada beberapa yang kurang bisa ditahu. Kita nggak tahu kebenarannya profesi benar atau enggak, betul nggak? Tapi yang penting
Saudara siap nggak Tuhan datang itu aja. Ya. Saudara mau dikasih tahu oleh, katakanlah ada seorang rasul yang top dari Amerika datang ke rumah saudara, kasih tahu cuma satu hal, Tuhan Yesus mau datang. Apa yang Anda akan lakukan katanya? Betul? Ya sama dengan orang Farisi, mencari tanda. Buat apa tanda itu semua kalau kita akhirnya nggak waspada? Akan ada orang-orang yang jangan memang nggak waspada, karena dikatakan dia tahun setelah tahun nggak ada apa-apa. Betul nggak? Sama dengan Nuh waktu dia bangun, orang-orang juga katakan, tetangganya katakan, Nuh, engkau ini gila. Kemarin hujan kok, nggak cuma hujan sebentar, nggak paling becek. Nggak ada apa-apa, mau disinting, ngapain bangun begini? Mereka akan ketawain saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami datang Tuhan, kami minta Tuhan, hidup kami ini bisa melihat tanda-tanda akhir zaman. Dan kami tidak menjadi buta ya Tuhan, kami tidak meleset melihat tanda-tanda-Mu ya Tuhan. Di akhir zaman ini akan banyak orang yang seperti Kau katakan dalam Alkitab, keluar daripada hubungan bersama Engkau. Maka mereka akan berjalan dengan kekuatannya sendiri, berjalan di dalam kedagingannya. Malam hari ini kami minta Tuhan, anugerah-Mu untuk memberikan kami selalu kekuatan, supaya kami bisa bertahan ya Tuhan, sampai Engkau datang dua kali. Dan kami didapati dengan tidak bercelah. Kami bisa hidup, bisa membiarkan hidup kami secara kudus, secara benar Tuhan, sehingga kami layak masuk di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Oh God, ingatkan setiap kami saat kami berjalan dengan seenaknya, saat kami melakukan ibadah kami Tuhan, hanya secara rutin, hanya secara kebiasaan, hanya secara culture, budaya, bukan mengerti bahwa kami ini mau sungguh-sungguh lebih dekat kepada-Mu. Ingatkan kami ya Tuhan, kalau kami seenaknya tidak menjalankan perintah-perintah-Mu, karena kami sudah lama menjadi Kristen, kadang-kadang kami hanya berjalan dengan pikiran kami sendiri. Kami tidak mengandalkan Engkau lagi ya Tuhan. Haleluya Jesus. Mari masing-masing berdoa saudara. Tuhan mengingatkan sesuatu dalam hidupmu, engkau kembali lagi ke track yang Tuhan sudah berikan. Dan engkau ingat hal itu, engkau ingat pesan Tuhan. Because the end time, akhir zaman semakin dekat, semakin dekat. Jangan sampai hidup kita ini terluput dari janji Tuhan untuk menjemput kita semua. Haleluya, mari kita berdoa saudara. Kalau bukan untuk diri saudara, berdoa untuk keluarga. Kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Kita tahu akan ada zaman penderitaan yang dahsyat. Kita tahu, kita mengatakan hari Tuhan itu bukan hari yang penuh sukacita, tapi hari yang penuh kekuatan-kekuatan yang akan menggelapkan dunia ini, menyuramkan keadaan dunia. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan menurunkan anugerahnya bagi keluarga kita yang belum selamat, supaya
Tuhan mengasihi mereka dan membangkitkan mereka, supaya mereka percaya, supaya mereka ditolong oleh Tuhan Yesus. Mari saudara berdoa. Mari kita minta Tuhan dengan belas kasihannya menyentuh hidup mereka. Mungkin mereka masih keras, tapi doa-doa kita Tuhan mendengar. Doa-doa kita saudaraku akan melunakkan mereka, membawa mereka ke dalam bahtera dari Tuhan yang akan melindungi kehidupan